Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa kembali akan membahas seputar teman-teman yang belum lulus P3K, pengumuman tanggal 22 Desember beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini sedikit saya bahas dalam perspektif media-media online ya Bapak Ibu. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat saya mengetik di sini honorer prioritas pengangkatan jadi P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu silakan ketik. Nah, di sini berdasarkan di laptop saya ini yang paling atas itu dari website Ayo Bandung. Nah, ini judulnya jadwal pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini baru 40 menit yang lalu diposting. Nah, ini tertanggal 31 Desember di penghujung tahun 2023. 31 Desember. Nah, kurang lebih saya membuatnya setelah Isya nih. Coba kita klik beritanya apa kira-kira. Menurut saya perlu menjadi pertimbangan walaupun saya menyarankan Bapak Ibu jangan apa bahasanya ya menelan mentah-mentah jangan. Bapak Ibu perlu cross check, bandingkan antara Undang-Undang ASN yang terbaru tahun 2023, terus lagi nanti pantau terus Bapak Ibu di website BKN tentang poin-poin di dalam RPP yang nanti akan menjadi PP atau peraturan pemerintah yang nanti itu menjadi juknis dalam pengangkatan. Nanti juga Bapak Ibu sebagai guru dipantau di perkembangan di website Kemendikbud. Nah, kalau guru, nah teman-teman di kesehatan tentu juga bisa mengetahui biasanya di kementerian besarnya yaitu Kementerian Kesehatan bisa dipantau. Mana tahu ada syarat-syarat khusus. Karena jika kita lihat perkembangan yang baru lulus ini, ada itu STR-nya sudah mati, mungkin sudah lewat bulannya, itu lulus, nah diprotes, nah itu kan menjadi masalah. Jadi perlu juga selalu dipantau di lembaga tertinggi masing-masing. Nah, kalau guru tentu di Kemendikbud. Nah, di Dapodik juga dipantau apakah masih ada data yang tidak sama dengan data kita. Nah, itu perlu dirubah secepatnya agar nanti ketika data itu ditarik, nah, semua sama. Nah, cuma saya mencontohkan kalau guru kan di Dapodik 1. Kalau di lembaga Kemenak atau Kementerian Agama itu ada namanya EMIS untuk dosen. Ada Simpatika untuk guru madrasah. Nah, untuk guru PAI itu sudah di Dapodik lebih cepat atau lebih aman. Di Siaga, di Kemenak itu sebagai PPG saja. Nah, dan lembaga-lembaga lain. Nah, misalnya di jabatan teknis saya tidak tahu apa lembaganya, apakah langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang saya tahu salah satunya itu rumah sakit TNI itu, nah mereka di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, itu ada suami teman. Nah, itu baru tahu saya. Nah, kalau dokter tentu di Kementerian Kesehatan dalam lingkup organisasi besar mereka ID. Nah, dan jabatan-jabatan lain saya tidak hafal Bapak Ibu tentu mengetahui sesuai dengan jabatannya. Kalau teknis masuk kemana? Kalau teknis di sekolah itu memang masuk di Dapodik mereka. Nah, tenaga administrasi itu. Jadi sudah aman, bisa dipantau melalui akun masing-masing. Nah, ini kita coba baca isinya apa kira-kira Bapak Ibu. Ini judul besarnya jadwal pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024. Ini kategori ini jadi prioritas langsung lolos. Nah, sebenarnya ini sudah jadi catatan nomor 1 saya.
Cuma catatan nomor satu saya itu judulnya yang saya buat sendiri itu prediksi honorer jenis ini prioritas diangkat tahun 2024. Nah, saya sudah buat seperti itu. Nah, ternyata Ayo Bandung sudah 41 menit yang lalu sudah membuat kurang lebih kategori ini jadi prioritas langsung lolos. Nah, jadi tentu pasti ada prioritas Bapak Ibu. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri. Nah, tentu kita juga mendoakan yang teknis, tenaga administrasi yang non S1 atau masih berijazah SMA juga mendapat haknya. Karena kita sama-sama warga negara berkeadilan, hanya saja memang tidak bisa terelakkan Bapak Ibu serta kawan-kawan prioritas. Nah, kan sejak diadakannya CAT itu sudah ada prioritas. Apakah itu disabilitas, apakah itu yang memiliki serdik, itu tahun 2014 itu sudah dimulai. Nah, Bapak Ibu silahkan cross check kembali. Nah, yang tidak ada itu di tahun di bawahnya. Nah, itu tidak ada. Kalau tidak salah tes itu ya siapa nilai tertinggi. Nah, itu masih manual. Nah, itu kita sama-sama tahu lah. Oke, apa kira-kira isinya di apa namanya? Nah, di sini diambil fotonya Republika. Mungkin sudah izin ini. Jadi ada apa namanya? Foto aslinya dari Republika, termasuk koran nasional. Oke, kita cek lagi. Mana nih isinya? Nah, ini proses penataan honorer masih terus berlangsung pada tahun 2024. Ini jadwal pengangkatan honorer jadi P3K. Nah, jadwal pengangkatan honorer tahun 2024 sangat penting untuk diketahui. Ada berapa kategori yang prioritas. Nah, ini berdasarkan Ayo Bandung ya Bapak Ibu, media online dari perspektif apa namanya media online Ayo Bandung. Ini kepastian pengangkatan P3K honorer menjadi P3K tahun 2024 ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Oke, sudah beberapa saya bahas. Nah, ini penataan honorer kita besarkan biar Bapak Ibu melihat. Nah, ini kita besarkan. Nah, itu dia. Penataan honorer harus sudah selesai pada bulan Desember tahun 2024 ini, dan pemerintah akan membuka rekrutmen pengangkatan honorer jadi P3K. Status honorer nanti akan dihapus dan diganti menjadi P3K paruh waktu serta P3K penuh waktu. Nah, ini jadwal pengangkatan tahun 2024 dilakukan. Nah, sejumlah honorer dapat mengikuti seleksi tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan undang-undang tidak ada tes ya Bapak Ibu, berdasarkan undang-undang apa namanya penafsiran saya. Nah, kalau penafsiran apa namanya kalau penjelasan aslinya juga seperti itu, tidak ada tes, hanya ada di situ dua, verifikasi dan validasi. Nah, nanti tapi tetap kita menunggu PP-nya. Sekarang masih dalam bentuk RPP, rancangan peraturan pemerintah khusus untuk apa namanya pengangkatan honorer menjadi P3K atau ASN P3K. Ini setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Kita cari nih mana yang menjadi prioritas. Nah ini kok dua. Pemerintah memprioritaskan dua kategori honorer dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Nah, dalam perspektif Ayo Bandung, nah ini saya bukan perspektif saya ya Bapak Ibu, ini perspektif website Ayo Bandung. Ada dua jenis honorer yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi P3K. Kita cek. Nah, dua kategori honorer tersebut antara lain nih X THK2, berarti ini apa namanya THK2 maksudnya nih yang masih tersisa, mereka
memang formasi tidak ada. Daerah juga ada yang tidak membuka yang THK 2 pertama, dan juga non ASN dengan lulusan peringkat terbaik. Nah, ini saya tidak mengerti maksudnya apa di sini. Non ASN dengan lulusan peringkat terbaik. Nah, ini memang bisa juga kita maknai bahwa yang sudah berstatus P. Nah, juga saya bahas. Nah, yang berstatus P itu tidak perlu tes lagi, ya memang benar, namun sebagai data diambil bahwa yang paling atas itu nanti menjadi prioritas diangkat. Nah, namun ini sebagai perspektif, salah satu perspektif atau pandangan dari Ayo Bandung. Nah, nanti mungkin saya akan buat dalam perspektif saya. Nah, saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN lewat jalur P3K. Tuh, kita cek halaman 2-nya kira-kira apa isinya. Masih ada apa? Sudah habis. Ini halaman 2-nya. Apa kira-kira? Ini setelah disahkan Undang ASN, pemerintah dan DPR akan merancang peraturan pemerintah. Nah, ini yang kita tunggu Bapak Ibu, yang menjadi turunan. Nah, ini yang kalau memang perspektif Ayo Bandung ini harus disahkan DPR PP-nya. Nah, maka mau tidak mau, nah ini harus menunggu. Berarti setelah pemilu. Nah, setelah pelantikan itu maka tugas pertama DPR maka merancang PP ini. Mengesahkan atau membuat PP, peraturan pemerintah. Kalau tidak salah bidang pendidikan itu Komisi 10. Itu. Berikutnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pihaknya juga menaruh perhatian terhadap penataan honorer, sehingga dipastikan bahwa dalam proses pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024 tidak akan terjadi PHK massal. Oke, itu sudah memberikan ketenangan. Ini jadwal pengangkatan honorer tahun 2024 akan dilakukan kembali dan membuka kesempatan untuk para honorer. Ini belum diumumkan secara resmi terkait waktu pelaksanaan seleksi pengangkatan honorer jadi P3K. Meski begitu, rekrutmen honorer jadi P3K tahun 2024 kemungkinan tidak akan berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Itu yang terakhir seperti. Oke, itu kalimat terakhirnya dari media online ini sepertinya tidak. Ini. Itulah informasi mengenai jadwal pengangkatan. Nah, itu saja Bapak Ibu dari perspektif Ayo Bandung ini untuk pengangkatan honorer jadi P3K. Dalam perspektif website ini ada dua tadi. Yang pertama THK 2, ex THK 2 itu adalah honorer yang mengabdi atau ber-TMT tahun 2005, 2006. Itu mereka masuk dalam THK 2. Yang datanya memang sudah ada di BKN. Yang kedua tadi non ASN peringkat terbaik. Nah, ini masih perspektif website Ayo Bandung ini ya Bapak Ibu. Nah ini ayobandung.com. Jadi masih perspektif ayobandung.com. Nah, kita lihat saja memang nanti. Jadi memang tidak bisa cepat ini Bapak Ibu. Jadi setelah pemilu Februari, 14 Februari. Nah, saya tidak tahu pelantikannya kapan. Berarti anggaplah kalau memang langsung bekerja Maret, April mereka sudah mengesahkan PP itu atau peraturan pemerintah itu, maka barulah bisa terrealisasi. Nah, pengesahan undang-undang ASN itu 31 Oktober. Berarti kita hitung November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, jadi April itu harus sudah selesai PP-nya. Maka karena bunyi undang-undang itu harus diselesaikan 6 bulan setelah diundangkan. Nah, jadi memang tidak bisa berleha-leha.
Nah, apakah nanti draftnya yang dikerjakan oleh stakeholder atau kementerian yang terkait nanti dibawa ke DPR untuk disahkan. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali jika ada yang ingin ditanyakan. Ini salah satu website, nanti kita akan bahas website atau media yang lainnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.